Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Jumat, tanggal 26 September, ini merupakan bagian pendalaman dari judul Kemah Suci. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Imamat 26 ayat 11. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku melihat kamu. Amin. Bacalah tulisan Ellen G. White dalam judul Bait Suci dan Upacara-Upacara dalam buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 406-423. Berikut kutipan dari Andrews Bible Commentary, Old Testament, Exodus, halaman 226. Pembangunan tempat kudus didahului oleh tindakan penebusan ilahi, yaitu pembebasan Israel dari kekuasaan Mesir yang memperbudak mereka. Hal ini kemudian diikuti dengan kesediaan Allah untuk masuk ke dalam hubungan perjanjian yang permanen dengan umatnya. Ia akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatnya. Ditulis dalam Keluaran 6 ayat 7. Cara mereka berhubungan dengan Allah dan dengan satu sama lain ditentukan oleh hukum perjanjian. Kemah suci memang merupakan tempat pertemuan, tempat di mana Allah dan manusia berkumpul bersama. Hanya setelah penebusan dan pembentukan persatuan yang permanen dengan Allah melalui perjanjian, umat memiliki akses kepada Allah di tempat kediamannya. Sementara itu, Ellen G. White menjelaskan tujuan dari pelayanan tempat kudus dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 423. Dengan demikian, di dalam upacara-upacara bait suci duniawi dan di dalam bait suci yang di surga, orang banyak itu diajar setiap hari tentang kebenaran-kebenaran yang agung sehubungan dengan kematian dan pelayanan Kristus. Dan sekali setahun, pikiran mereka diarahkan kepada peristiwa-peristiwa terakhir dari pertentangan yang besar antara Kristus dan setan. Penyucian terakhir alam semesta ini dari dosa dan orang-orang berdosa. Berikut adalah hal-hal untuk diskusi. Yang pertama, inti dari ibadah di bait suci adalah penumpahan darah. Setiap jenis hewan yang dikorbankan, darahnya digunakan dalam hampir semua ritual bait suci. Diskusikan apa yang dilambangkan oleh darah tersebut dan apa yang pada akhirnya dituju oleh semua pengorbanan ini. Yang kedua, betapapun menakjubkannya bahwa Allah, pencipta alam semesta, akan tinggal di tempat kudus di antara umatnya. Betapa jauh lebih menakjubkan lagi jika Allah datang untuk tinggal di antara kita sebagai salah satu dari kita, sebagai seorang manusia. Hal ini sudah merupakan sebuah ungkapan kasih yang luar biasa. Kemudian Allah itu mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk dosa, yaitu mati demi kita. Diskusikan yang diajarkan oleh hal ini kepada kita tentang karakter Allah, juga tentang betapa Allah ingin melihat kita diselamatkan ke dalam kerajaan-Nya yang kekal. Yang ketiga, diskusikan Ibrani 8 ayat 1-6 yang dikatakan ayat ini tentang bagaimana bait suci duniawi mencerminkan apa yang Yesus lakukan bagi kita sekarang di bait suci surgawi. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti,
Keluaran 40 ayat 34 dan 38. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel, pada setiap tempat mereka berkemah. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Ulangan pasal 10. Tuhan memberkati kita semua.